Pernahkah Anda mendengar kata ini? The map is not the territory. Bahwa apa yang kita pikirkan tentang dunia kadang berbeda dengan dunia yang sesungguhnya. Nah, karena setiap orang bergerak atau menjalankan hidupnya itu berdasarkan dari internal mapnya dia atau cara berpikirnya dia. Nah, karena cara berpikirnya dia yang akan menggerakkan setiap keputusan, langkah-langkah, perkataan atau sikap yang ditentukan. Nah, karena itu setiap orang bisa punya internal map yang berbeda-beda. Nah, untuk itu kita perlu memahami bersama-sama bahwa apa yang sedang kita hadapi hari ini, let's say misalnya adalah sebuah masalah. Sebenarnya masalah yang kita hadapi adalah benar-benar masalah atau mungkin cuma masalah di cara kita berpikir. Atau saya sebut namanya map seperti itu. Saya ambil contoh. Misalnya saya punya sebuah belief atau keyakinan bahwa semua orang gak suka sama saya. Dan saya hidup dengan itu. Lalu pada satu hari ketika saya sedang berjalan, tiba-tiba di depan saya melihat teman saya sedang berjalan berlawanan arah dengan saya. Dan saya mencoba memanggil dia dan menegur dia. Tapi yang terjadi adalah ketika saya menegur dia tetap terus berjalan dan gak menegur saya balik. Dan terus berjalan melewati saya. Nah, dari peristiwa ini dan dari cara pikir saya merasa bahwa yang saya lihat adalah dia cuekin saya. Dan dia berjalan terus dan gak tegur saya, yang saya lihat. Tapi mungkin ternyata peristiwanya yang saya tidak lihat adalah dia sedang berjalan menggunakan headset. Dan di pikirannya dia sedang berpikir dengan dia punya map sendiri. Mungkin dia sedang berpikir tentang sesuatu yang penting. Lalu ternyata dia sedang mengejar bus di belakang saya dan supaya dia sedang mencoba untuk segera bergegas lari ke sana supaya tidak ketinggalan bus di belakang saya. Tapi karena semua itu saya nggak lihat, sehingga akibatnya peristiwa yang terjadi ini saya simpulkan dengan berdasarkan internal map saya atau cara berpikir saya, sehingga saya punya kesimpulan bahwa kok dia nggak tegur saya ya? Apa ada yang salah sama saya? Apakah dia nggak suka sama saya? Atau dia lagi marah ya sama saya. Tanpa sadar pikiran mulai berkembang, dia mungkin marah sama saya. Dia mungkin gak suka sama saya. Mungkin dia gak mau berteman dengan saya. Itu melahirkan kesimpulan demi kesimpulan, pemahaman demi pemahaman. Sehingga akibatnya itu membuat saya semakin yakin bahwa semua orang gak suka sama saya. Padahal sebenarnya masalahnya bukan peristiwanya. Masalahnya adalah di cara berpikir saya. Sebegitu kuatnya cara berpikir seseorang sehingga mempengaruhi sikap, belief, pemahamannya dia. Nah, karena itu ini pertanyaan penting bahwa masalah yang sedang kita hadapi benar-benar masalah atau sebenarnya cuma masalah di pikiran kita. Coba renungkan sebentar sehingga kita bisa melihat bahwa diperlukan pikiran yang jernih untuk bisa menemukan masalah yang sesungguhnya.